Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tote bag yang mudah dan simple untuk teman-teman pemula. Simak videonya sampai selesai ya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Polytrick. Untuk link pembeliannya bisa teman-teman cek di bagian description box. Benang ini bisa menggunakan Hakpen nomor 5 sampai dengan nomor 7. Sini saya menggunakan nomor 5 ya. Kalau mau menggunakan benang polycherry, helai benangnya di double ya supaya ukurannya sama. Oke, langsung saja. Pertama buat slip knot. Lalu buat chain sebanyak 54 kali ditambah 1 chain. Untuk tas motif ini kelipatan dari 4 rantai. Oke, 55 chain sudah selesai. Lanjut kita buat bagian alasnya dulu ya. Di lubang rantai yang pertama isi dengan 1 single crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian lubang rantai terakhir dengan jumlah total 54 SC. Baris kedua awali dengan membuat 1 chain, lalu balik. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Jumlahnya ada 54 SC ya. Baris kedua selesai, lanjut baris ketiga. Awali dengan membuat 1 rantai, balik. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga baris keempat. Baris keempat selesai, sekarang kita akan membuat 1 kali putaran, diawali dengan membuat 2 rantai. Di lubang yang sama dengan 2 rantai ini, isi dengan 1 HDC. Dan ini sudut yang pertama ya. Lanjut di lubang berikutnya 1 HDC. Di lubang berikutnya 1 HDC. Jadi ada 2 HDC ya, masing-masing lubang isi dengan 1. Kemudian kita bertemu lagi di lubang sudut yang kedua. Di sini kita isi dengan 2 HDC di lubang yang sama. 1, 2. Jadi masing-masing sudutnya kita isi dengan 2 HDC ya. Tapi selain lubang sudut, isi dengan masing-masing lubang 1 HDC. Selesaikan hingga ke bagian ujung dengan masing-masing lubang isi dengan 1 HDC. Kemudian di lubang sudut yang ketiga nanti isi dengan 2 HDC di lubang yang sama. Dan masing-masing lubang 1 HDC. Di lubang sudut yang keempat 2 HDC di lubang yang sama. Dan di masing-masing lubang 1 HDC. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Oke, selesai di akhir putaran dengan jumlah total ada 116 HDC. Lanjut slip stitch di rantai kedua awal putaran tadi. Bagian pondasinya selesai, sekarang kita lanjut ke bagian badan tas atau bagian motif ya. Ini kita hitung sebagai putaran yang pertama. Awali dengan membuat 2 rantai. Kemudian buat DC2 together, lubang berikutnya kaitkan benang, tarik ke dalam 2 serat benang, tahan, kemudian di lubang berikutnya kaitkan lagi benang, masuk ke lubang berikutnya, dan tarik lagi ke dalam 2 serat benang, sehingga terdapat 3 serat benang yang ada di Hakpen. Dan tarik ke seluruh serat benang ini. Lanjut buat 3 rantai.
Di lubang bagian bawah atau di bagian tengah di sini ya, yang terdapat satu serat benang, kita isi dengan 2 DC cluster. Tarik ke dalam 2 serat benang, tahan, ambil lagi, masukkan ke lubang yang sama, tarik ke dalam 2 serat benang, dan tarik ke 3 serat benang yang ada di hackpin. Oke, ini berlaku untuk di setiap awal putarannya ya. Nanti ada perbedaan di setiap awal putaran dan motif yang lainnya. Oke, lanjut, skip satu lubang. Di lubang kedua, kita buat lagi 3 DC together, masing-masing lubang ya. Kaitkan benang masuk ke lubang berikutnya, tarik ke dalam 2 serat benang, kaitkan lagi, masuk ke lubang berikutnya, tarik ke dalam 2 serat benang, sehingga terdapat 4 serat benang ya. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin. Kemudian kita akan membuat bagian yang ini. Awali dengan membuat 3 rantai di lubang bagian tengah. Di sini ya yang terdapat satu serat benang. Kita isi dengan 2 DC cluster. Tarik ke dalam 2 serat benang, tahan, masukkan lagi ke lubang yang sama. Tarik ke dalam 2 serat benang, lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin. Nah, selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran. Skip satu lubang. Di lubang kedua, kita akan membuat 3 DC together. 1 di lubang berikutnya, 2 di lubang berikutnya, 3 DC together ya. Lalu tarik ke dalam 4 serat benang yang ada di hackpin. Oke, 3 DC together selesai, buat 3 rantai. Kemudian kita akan membuat 2 DC cluster. 1 2. Lalu tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hackpin. Ulangi dengan pola yang sama. Putaran pertama selesai dan ini hasilnya. Sekarang kita akan lanjutkan putaran kedua ya. Sebelumnya ini kita akan slip stitch dulu, skip satu lubang, kemudian di lubang yang kita beri penanda ini atau di rantai kedua awal putaran tadi ya, buat slip stitch. Oke, untuk putaran kedua awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama buat 2 DC. Jadi ini hitungannya ada 3 DC di lubang yang sama ya. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Lalu buat 1 rantai. Kemudian di lubang berikutnya, tepatnya di lubang yang kita buat DC 3 together putaran sebelumnya. Nah, di lubang yang ini ya teman-teman. Di masing-masing lubang di sini kita akan buat dengan 3 DC dan 1 rantai. 1 2
3. Lalu buat 1 rantai. Selanjutnya tinggal diulang-ulang saja ya dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Kita lanjut putaran ketiga. Untuk putaran ketiga polanya sama seperti putaran pertama. Awali dengan membuat 2 rantai. Kemudian kita akan membuat 2 DC together di lubang berikutnya ya. Tarik ke dalam 2 serat benang. Di lubang berikutnya masuk lagi, tarik ke dalam 2 serat benang dan tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hakpan. Lalu buat 3 rantai dan buat 2 DC cluster. Lanjut ke lubang berikutnya. Jadi di lubang yang kita buat 3 DC putaran sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita akan membuat 3 DC together. 1, tarik ke dalam 2 serat benang. Di lubang berikutnya 2, di lubang berikutnya 3 DC together. Kemudian tarik ke dalam 4 serat benang yang ada di hakpan. Lanjut buat 3 rantai, 1, 2, 3 dan buat 2 DC cluster. 1, 2, tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hakpan. Nah, selanjutnya tinggal diulang-ulang saja dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran. Buat 3 DC together, tepatnya di lubang yang kita buat 3 double crochet di putaran sebelumnya. Putaran ketiga selesai dan ini hasilnya. Sekarang kita lanjut putaran keempat. Sebelumnya slip stitch dulu di rantai kedua awal putaran tadi. Untuk putaran keempat itu polanya sama seperti putaran kedua ya. Awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama buat 2 DC. Lalu buat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke lubang berikutnya. Tepatnya di lubang yang kita buat DC together putaran sebelumnya. Buat 3 DC di lubang yang sama
dan 1 rantai. Selesaikan dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Di masing-masing lubang, tepatnya di lubang bagian DC together, itu kita isi dengan 3 DC dan 1 rantai. Kemudian untuk putaran kelima nanti polanya sama seperti putaran pertama, putaran ke-6 nanti sama polanya seperti putaran kedua. Begitu seterusnya ya, selesaikan hingga ke putaran 18. Selesai di putaran ke-18 dan ini hasilnya. Lanjut 2 kali putaran lagi ya. Setelah slip stitch buat 1 rantai, kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Pastikan dalam satu motif ini terdapat 4 SC ya. 1, lubang berikutnya 2, 3, dan 4 SC tepatnya di lubang atau di space yang besar ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Pastikan jumlah total SC-nya ada 116 ya. Terakhir slip stitch di 1 rantai yang di awal putaran tadi. Lanjut ke putaran yang terakhir, awali dengan membuat 1 rantai, kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Pastikan jumlah totalnya ada 116. Terakhir slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi ya. Selanjutnya saya akan menjahit handle atau tali tas ya. Cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Linknya sudah saya cantumkan di bagian description box atau langsung saja klik link yang ada di atas. Sebelum menjahit, pastikan dulu posisi atau letaknya ini sudah sejajar atau simetris antara kiri dan kanan tas, juga bagian depan dan bagian belakang tas ya. Untuk cara menjahit handle ini bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai. Oh ya, ini handle-nya ada 2, masing-masing panjangnya sekitar 70 cm. Dan ini dia hasilnya, tote bag yang sangat mudah untuk teman-teman pemula sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.